Dan kami bersyukur Engkaulah saat kami tidak kuat menghadapi segalanya, bahkan saat kami tidak kuat untuk percaya pada kasih-Mu. Engkau punya 1001 cara untuk memanggil kami kembali kepadamu. Anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu lebih besar daripada dosa dan kegagalan kami. Kasih-Mu menopang kami setiap hari. Baik kami merasakan ataupun tidak, Engkau Tuhan Yesus yang sudah menebus hidup kami. Sehingga kami tidak pernah jalan sendiri. Kami tidak akan ditelantarkan. Masa depan kami dijamin. Kami selalu punya alasan bersuka cita. Harapan adalah milik kami. Kamilah ahli waris kerajaan surga. Bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tetapi karena Tuhan baik dan mengasihi kami. Dan sudah menjamin semua yang baik dalam hidup kami baik untuk sekarang maupun untuk kekekalan. Biarlah kabar baik Injil yang sudah kami tahu, terus kami rayakan setiap hari dan kami bisa kagumi hari ini lewat firman Tuhan. Mampukan hati kami ya Bapa untuk bisa melihat betapa indahnya Engkau dalam hidup kami. Mampukan pikiran kami ya Tuhan untuk menikmati firman pada pagi hari ini. Dan juga mampukan hamba-Mu yang terbatas dan berdosa ini. Sehingga dapat menjelaskan firman dan memberitakan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi. Saya eh, suka tiap kali kalau dalam ibadah cukup sering ya. Tadi juga WL juga mengingatkan dan selalu bertanya atau sering bertanya lebih tepatnya. Ada sukacita Bapak Ibu? Wes gitu kan ya. Dan semuanya tadi meskipun saya nggak lihat, tapi di belakang, maksud saya di depan, saya mendengar amin gitu kan ya. Mengingatkan kita ya Bapak Ibu ya bahwa dalam kita datang dalam ibadah di rumah Tuhan selalu ada alasan untuk bersuka cita karena Injil itu nyata, kabar baik itu nyata. Karena kita nggak pernah ya Bapak Ibu di ibadah minimal pengalaman saya kan nggak pernah ya. Ada sukacita di belakang bilang tidak ada, gitu. Kan nggak ada ya. Puji Tuhan ya selama ini jemaat-jemaat cukup sopan ya. Biasa kalau ada yang berani bilang nggak ada Pak gitu ya. Setelah itu langsung "Heeh, itu pintu keluar di sana gitu. Tapi Bapak Ibu, saya paham sih pentingnya kita diingatkan bahwa kita selalu punya alasan bersuka cita. Tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui ya bahwa kadang kita hidup di tengah situasi di mana tidak mudah berkata dengan hati kita bisa bersuka cita. Kita bisa berkata dengan mulut, amin puji Tuhan, haleluya. Tetapi kadang hati kita belum sampai di pengakuan kita. Berapa banyak dari kita hari ini yang kuota bahagianya menipis, yang saldo sukacitanya sudah mau habis gitu ya. Karena melihat segala hal yang terjadi gitu ya. Wah, kadang itu kayak roller coaster ya, naik turun, naik turun. Bahkan mungkin beberapa dari Bapak Ibu merasa sudah nggak lagi sedih, tapi mungkin sudah masuk kategori sinis. Sudah nggak lagi sedih melihat dunia dan segala penderitaan. Sedih itu receh. Kita sudah kayak saking beratnya hidup itu ya kadang-kadang sudah mungkin mungkin merasa sinis. Sinis sama Tuhan, sinis sama kerohanian, sinis sama iman, sinis sama Alkitab. Ya kita tetap datang karena ya minimal berharap hari Minggu misalnya mendapatkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu hari ini merasa kuota bahagiamu menipis, saldo sukacitamu sedang mau habis, dan hatimu mengarah kepada sinis, marilah saya mengajak kita kembali kepada suatu kebenaran yang sangat basic. Judul hari ini adalah Hati Bapa yang Berlimpah. Diambil dari satu perumpamaan yang paling terkenal di Alkitab. Mungkin perumpamaan paling terkenal ada dua. Satu, perumpamaan tentang eh, orang Samaria yang baik hati, ya kan? Itu sangat terkenal secara global. Dan satu lagi mungkin perumpamaan yang akan kita lihat bersama. Perumpamaan yang saya yakin kalau Bapak Ibu lama di gereja pasti tahu. Bahkan mungkin bisa mendongengkan sama anak-anak dan cucu-cucunya gitu ya. Yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, kita akan lihat sih apa sih perumpamaan ini dan bagaimana membantu kita menghadapi dunia
yang semakin hari terasa semakin berat dan apa hubungannya dengan hati Bapak yang berlimpah. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat dari Lukas pasal yang 15. Saya tidak akan langsung membaca ayat 11 sampai 32. Saya akan mulai dulu dari ayat yang ke-1 sampai yang kedua ya. Kemudian nanti untuk ceritanya dari perumpamaan anak yang hilang, saya akan baca satu-satu sambil menjelaskan firman, gitu ya, supaya kita karena saya mengasumsikan Bapak Ibu kurang lebih tahu ceritanya, gitu ya. Saya bacakan konteksnya terlebih dahulu. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ini konteksnya Bapak Ibu. Konteks dari perumpamaan tentang anak yang hilang adalah ada orang Farisi yang nggak seneng, bersungut-sungut kan, bilang sama Yesus, Yesus ini kok hopengnya orang berdosa ya. Kalau zaman sekarang kita tahu orang menerima orang berdosa tuh positif atau negatif. Secara umum kan positif ya, berarti kan kita tuh berbelas kasihan gitu kan ya. Kita menerima orang yang jauh dari Tuhan gitu kan. Maksudnya di kalangan gereja lah, di kalangan gereja orang Kristen kalau kita mendengar, wah orang itu menerima orang berdosa, orang itu banyak teman orang-orang yang nggak kenal Tuhan gitu kan. Secara umum buat kita buat kita bukan sesuatu yang jelek, ya kan? Sesuatu yang positif itu kan baik, menjangkau mereka. Tetapi lucu ya, ahli Farisi dan ahli orang Farisi dan ahli Taurat malah melihat itu sesuatu yang tidak baik. Malah mereka tuh komplain. Kok bisa sih Yesus kumpul sama orang-orang kayak gini gitu kan ya? Kok bisa sih Yesus itu menjangkau mereka? Ternyata bisa ya Bapak Ibu ya. Ada juga orang yang hatinya komplain tentang kabar baik. Pasti Bapak Ibu juga pernah paham lah ya. Nggak semua yang baik itu diakui baik, ya kan? Ada pernah di sini yang ngajak orang, mungkin ngajak anaknya, kita ngajak ke restoran yang mahal, tetapi dia nggak suka, padahal harganya berjuta-juta gitu ya. Ya karena nggak paham aja gitu kan ya. Nah ini juga ada gitu ya. Saya pernah tuh ngajak emak saya makan, wah ini tempatnya enak, terkenal gitu kan ya. Ngantri sih. Tapi dia sudah bersungut-sungut, masa makan gini tok aja ngantri sampai 1 jam. Begitu makan, biasa aja, enak nasi pecel di Madiun. Wah repot Bapak Ibu. Jadi karena emak saya itu pemikirannya sederhana. Yang enak sama dengan yang murah gitu. Nah, jadi kalau mahal tuh nggak enak. Ya. Karena meskipun bahannya tuh enak banget, wagyu lah, apalah gitu ya. Pokoknya selama harganya nolnya banyak, nggak enak pasti gitu. Tapi kita bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Kita itu bisa melihat kabar baik, melihat hal yang berharga, melihat hal yang mahal. Bisa loh hati kita bilang, enggak sih, enggak kok. Nah ini ya, berarti posisi hati kita tuh gitu. Makanya saya mulai dari konteksnya dulu. Nah, karena ada orang-orang yang hatinya sinis, orang-orang yang hatinya nggak percaya kabar baik, Yesus mulai cerita, tidak jelas no, gitu ya. Nah, Yesus itu menjelaskan beberapa perumpamaan sebetulnya. Dia itu mulai dari perumpamaan tentang ada domba yang hilang, gitu kan ya. Kemudian dia bilang tentang perumpamaan tentang dirham yang hilang. Baru yang terakhir perumpamaan tentang anak yang hilang. Gitu. Untuk menjelaskan kalian ini kok nggak tangkep sih hatinya Tuhan itu loh. Mencari yang hilang gitu kan. Gampang kan. Domba hilang bersukacita waktu dombanya ditemukan. Dirham yang hilang bersukacita pada waktu dirhamnya ditemukan. Makanya berkali-kali di perumpamaan-perumpamaan sebelumnya semuanya ada istilah-istilah bersukacita, bersukacita, bersukacita karena satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Dan menurut saya indah ya. Awalnya domba, kemudian dirham, kemudian anak. Dimulai dengan objek dan hewan, sekarang ke manusia. Seakan-akan kayak ada klimaks gitu. Gitu kan. Awalnya yang hilang itu hewan sama benda. Sekarang yang hilang itu manusia. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang yuk kita sama-sama menikmati perumpamaan ini. Secara umum saya akan jelaskan dulu
baru masuk ke ayat-ayatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, eh, ceritanya adalah kita bahwa ada seorang bapak yang punya dua anak. Bapak ini kemudian ditanyai sama yang bungsu, minta warisan. Oke, papanya kasih, kemudian bungsunya lari, berfoya keluar dari rumah, berfoya-foya, tapi dia melarat, miskin, ingat sama bapaknya, wah enakan aku pulang. Kemudian dia pulang. Tapi dari jauh, bapaknya sudah melihat, langsung memeluk, menerima, bahkan dibuatkan pesta. Ada si sulung bahwa tahu titinya sudah pulang gitu kan ya, adiknya sudah pulang. Dia bingung, kenapa kok langsung dirayakan? Aku loh sama papa sudah bekerja mati-matian, tetapi kok papa nggak peduli sama aku. Akhirnya bapaknya juga keluar untuk menyambut anak sulungnya untuk memberikan pengertian. Ayolah, kamu masuk karena dia yang hilang sudah kembali. Kita patut bersuka cita. Gitu kan ya ceritanya. Oke, mari Bapak Ibu kita lihat pertama-tama karakter si bungsu terlebih dahulu. Em, Yesus berkata ada seorang mempunyai dua anak laki-laki gitu ya. Ini saya cuma menyebutkan beberapa ayat ya supaya nggak panjang-panjang slide saya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah yang berkata, wah ini anaknya kurang ajar ya, gitu kan ya. Masa bapaknya masih hidup minta warisan? Ada yang berpendapat bahwa ini sama saja kayak anaknya bilang sama papanya, "Pa, aku mau papa mati sekarang." Karena kan biasanya warisan itu dikasih pada waktu sudah tiada, gitu kan ya normalnya. Memang betul Bapak Ibu bahwa permintaan ini dari si bungsu kepada si bapak itu permintaan yang dianggap tidak menghormati bapaknya. Betul. Tetapi menurut saya permintaan dia itu bukan sesuatu yang negatif, tidak baik, jahat, iya. Tetapi mungkin nggak sampai minta bapaknya mati. Kenapa? Karena di kejadian 25 misalnya, itu pernah ada cerita Abraham membagikan warisannya kepada anak-anaknya pada waktu dia masih hidup. Gitu. Dengan kata lain, di Alkitab pun ada contoh orangnya masih hidup, tapi memang sudah di usia sangat tua. Jadi Abraham pada waktu itu dia sudah di usia tua mau meninggal. Kemudian dia kumpulkan anak-anaknya untuk bagi-bagi warisan. Bapak Ibu bisa cek kejadian 25 ayat 5 sampai 6 gitu ya. Dengan kata lain sebetulnya apa yang dilakukan oleh yang terjadi di sini, situasi ini memang tidak respect, tetapi it happens gitu maksudnya. Bisa terjadi ya Bapak Ibu ya. Nah, menurut saya yang lebih jahat itu bukan minta warisannya sebetulnya, tetapi dia meninggalkan bapaknya. Menurut saya itu lebih disrespectful. Dengan kata lain dia benar-benar bilang, "Pah, aku nggak mau tinggal sama kamu, aku cuma mau uangmu." Kan lain kalau Pak minta uang, tak investasi di bisnis. Itu kan oke ya, masuk akal ya Bapak Ibu zaman sekarang kan mungkin kayak gitu ya. Masuk akal gitu. Pak, aku minta warisan, tapi tenang Pak, sebulan sekali atau seminggu sekali kita akan pergi makan di GM. Masuk akal gitu kan. Tapi ini enggak. Menurut saya yang bikin disrespectful, yang membuat kita tuh semua komentator tuh merasa wah anak bungsu ini ngawur gitu ya. Itu karena anak bungsu ini meninggalkan bapaknya, tidak mau berelasi dengan bapaknya. Dan memang Bapak Ibu, ada satu kata yang mungkin jarang dibagikan, ya mungkin ya dugaan saya juga baru belajar. Itu pada waktu dikatakan lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan, itu sebetulnya bahasa Yunaninya adalah membagi-bagikan hidupnya. Hidupnya. Jadi terjemahnya itu membagi-bagikan his livelihood. Apa ya? Kemungkinan ya, kemungkinan. Apa yang ada yang bilang apa yang ayahnya kasih uangnya ini mungkin adalah uang pensiun bapaknya gitu loh. Jadi memang uang yang harusnya buatnya bapaknya sendiri dikasih ke anaknya. Seperti itu. Tapi anyway, ini memang sebuah permintaan yang menunjukkan bahwa hati si bungsu tidak sama si bapak, dia cuma mau uangnya. Terus apa yang terjadi? Selanjutnya ya, ayat 13, 19. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Menarik ya.
harus ditambah jauh gitu ya. Sekali lagi untuk menunjukkan bahwa dia nggak mau sama bapaknya. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia sadar keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di sini Bapak Ibu kita melihat bagaimana anak ini, si bungsu ini yang berdosa, kemudian kita melihat bagaimana dia dalam situasi yang terpuruk. Yang terpuruk bukan hanya karena dia itu uangnya habis, tetapi dia harus hidup mengembalakan babi, gitu kan ya. Bahkan makan kayak babi begitu. Nah, ini pembaca mula-mula pasti menyadari bahwa wah, babi itu kalau buat orang Yahudi itu bukan cuman jelek, tetapi najis. Bukan cuman nggak baik, tetapi najis. Tidak boleh dimakan, apalagi disentuh. Dengan kata lain, anak bungsu ini benar-benar kayak dia harus apa ya, apapun dilakukan demi hidup. Ini gambaran yang begitu kuat yang menunjukkan anak bungsu ini sudah begitu terikat sama dosa sampai dia itu nggak bisa lepas. Dia merasa bahwa dengan jauh dari bapaknya, dia bisa mendapatkan kehidupan. Tetapi pada akhirnya itu adalah sebuah janji palsu yang menjerumuskan dia kepada keadaan yang jauh lebih parah. Dan dari si bungsu, kita belajar ini Bapak Ibu. Next slide. Dosa, tragedi dosa adalah begini. Dosa bukan hanya karena ia menipu dengan janji kehidupan, melainkan karena kitalah yang membukakan pintunya. Banyak luka akibat dosa adalah buatan kita sendiri. Si bungsu ini meninggalkan bapaknya, dan itu menjadi pintu pertama kepada keadaan yang lebih parah. Begitu juga dengan kita. Tragedi dalam hidup kita terjadi bukan karena kita tiba-tiba bangun suatu pagi lalu pengen membunuh orang. Kan nggak gitu ya. Tragedi terjadi nggak mungkin pagi-pagi tiba-tiba kita punya hutang 1 triliun. Kan nggak ya. Tragedi terjadi karena kita membiarkan kompromi-kompromi kecil. Saya sering bilang kalau di salah satu nasihat saya kalau saya memberkati pernikahan itu adalah sama pasangan-pasangan muda itu saya selalu bilang, kalian harus waspada bukan sama big exits. Bukan sama apa ya, wah marah-marah sama pasangan atau memaki-maki pasangan, meninggalkan pasangan. Enggak. Jangan itu yang kalian waspadai. Karena kalau sudah sampai seperti itu, too late. Yang kalian harus waspadai adalah, kalau istilahnya, small exit. Hal-hal kecil yang kamu abaikan. Biasanya sama pasangan dulu waktu pacaran selalu bilang I love you gitu ya. Sudah menikah diabaikan. Dulu waktu pacaran kemana-mana pasti dianterin sebisa mungkin. Selama bensin ada dan dana ada gitu kan. Sekarang sudah menikah boro-boro nganterin. Langsung kamu nge-Grab aja gitu ya. Jadi hal-hal kecil saya bilang. Hal-hal kecil. Makanya saya bilang pernikahan menurut saya itu sebetulnya just focus on the small things. Yang kecil-kecil. Kamu perhatikan yang kecil-kecil, disitulah cinta terbentuk. Karena begitu kamu kompromi sama yang kecil-kecil, hal-hal seperti ayo kalau ngomong sama pasangan, HP-nya ditaruh. Hal-hal gitu aja loh. Karena kalau tidak, nah itu, saya khawatir kita tuh membuka ruang, ya. Jadi inilah tragedi dosa. Makanya ada yang bilang saya suka ada sebuah eh, film itu yang kalau Bapak Ibu tahu apa ya, kisah tentang vampir gitu ya. Vampir itu konon hanya bisa masuk kalau kita undang. Jadi itu bagian dari ceritanya vampir. Makanya ada satu film yang berkata, atau satu film yang menggambarkan vampirnya itu mau masuk ke rumah, dia tanya dulu, can I come in?
Hampirnya sopan ya. Tapi saya suka menggambarkan dosa banget. Menggambarkan dosa dengan kata lain, yaitulah kita. Dosa baru menghancurkan pada saat ada peran kita membiarkannya, mengizinkannya masuk ke hidup kita. Ya nggak sih? Kalau kita pikir-pikir ya kan ya? Dosa itu gitu. Kalau kita nggak mengizinkan, kalau kita belajar untuk setia dalam hal-hal kecil, maka saya yakin mungkin dosa ada dalam hidup kita, tapi nggak jadi tragedi yang besar gitu loh. Tetapi menjadi tragedi yang besar, menjadi penderitaan yang rumit, menjadi beban yang berat. Kenapa sih? Ya mungkin karena pada waktu dia ketuk-ketuk pintu, kita sudah buka. Dan kita melakukan kompromi-kompromi kecil. Nah, Bapak Ibu kalau poin Tuhan Yesus hanya di dalam ya udah kamu berdosa, hidupmu nggak atur-aturan, hidupmu kacau, nggak beraturan, bertobat aja. Kembali kepada Tuhan. Kalau cuman itu pelajarannya tentang si bungsu, tentang dosa, saya rasa ceritanya sudah berhenti di anak bungsu. Tetapi belum. Maka kita lihat yuk, lompat sedikit ya, ayat 25 ke karakter yang kedua, si sulung. Si sulung ini beda sama adiknya. Saya bacakan ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapak dan belum pernah aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepada aku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Puas. Pokoknya ini beda ya. Beda sama adiknya. Adiknya dia si Koko, si sulung tidak minta warisan sebelum waktunya. Si sulung anak baik tinggal di rumah dekat dengan bapaknya. Si sulung memenuhi tanggung jawabnya bekerja di ladang, membantu keluarga, memastikan semuanya aman. Dan dia bilang sama bapaknya, Pak, aku ini kerja mati-matian. Dan dari kacamata si sulung, dia merasa, aku sudah kerja mati-matian, tapi kok nggak dapat yang aku mau. Dan apa yang dia mau? Perhatikan Bapak Ibu, dia mau bisa bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau kita pikir ya, dua-duanya ini sebenarnya sama-sama nggak punya hati sama bapaknya, ya kan? Yang satu mau meninggalkan rumah untuk berfoya-foya. Yang satu tetap di rumah, tapi mengharapkan bisa bersukacita dengan sahabat-sahabatnya. Makanya betul ada yang bilang anak yang hilang ini dua, yang bungsu dan yang sulung. Tapi kalau Bapak Ibu jadi si sulung, saya sih bisa paham ya. Mungkin ya, mungkin ya. Bagi sang kakak, adikku ini gak tulus ini pura-pura paling ya. Ini paling cuma karena hidupnya soro, bisnisnya gagal, hidupnya hancur-hancuran, ini putus asa, ini bukan tobat, ini kapok. Jadi menurut saya yang dikatakan si sulung tentang adiknya itu make sense gitu ya. Menurut dia mungkin ya adiknya ini harusnya menanggung akibat. Gak bisa pak. Gak bisa cuman mau gitu notok. Harus dihukum bener gak sih? Kok enak? Aku loh sudah baik. Aku loh sudah ngikutin semua aturan. Kok enak? Adikku gitu langsung papa kasih. Papa yakin itu tobatnya beneran dan lain sebagainya gitu. Jangankan oke lah kalau papa mau terima nggak apa-apa. Tapi ngapain pakai pesta-pesta gitu mungkin ya. Nah dari sudut pandangnya dia Suslong ini anak yang setia. Dia yang menjaga kehormatan keluarga. Dia yang memastikan keluarganya itu tetap baik keadaan dan kondisi finansialnya. Dalam pikirannya, dia yang pantas menerima apapun dari bapaknya itu. Tetapi perhatikan bagaimana kemarahannya itu wah, luar biasa ya sampai dia nggak ngomong adiknya, dia ngomong anak bapak dan sampai dia bilang
memboroskan harta kekayaan bapak bersama dengan pelacur-pelacur tahu dari mana kan nggak ada IG zaman itu mah diposting gitu. Dia kan kan nggak, karena kan ayat sebelumnya cuma bilang dia pergi berfoya-foya gitu doang kan, nggak ada ngomong pelacur gitu loh. Tapi kakaknya kok bisa tahu gitu. Yang menunjukkan sekali lagi bahwa hatinya si sulung itu beda banget sama hati si bapak. Ya. Dia lebih kepikiran tentang apa? Sama sih. Duitnya habis. Iya kan? Uangnya bapak itu loh habis. Ini gimana kok enak ya dia harus bayar balik lah apa? Gimana dia ibaratnya kan dia sudah pinjem papa ini habis semua harus bayar balik gitu. Dengan kata lain Bapak Ibu, si sulung sama si bungsu. Akarnya sama sih. Dua-duanya tidak punya hati buat bapaknya. Dua-duanya hanya mau berelasi dengan teman-temannya. Dua-duanya hanya peduli dengan uang atau apapun yang bapaknya bisa kasih. Bahkan kerinduannya untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat pada dasarnya sama saja dengan si adik yang sebelumnya sudah berfoya-foya bersama kawan-kawannya. Ayat 13. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah menduga ya, si sulung ini mirip seperti ahli Farisi dan ahli-ahli, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Itu kan? Yang kelihatannya baik, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya benar Bapak Ibu bahwa kita harus dari si sulung, kita belajar kondisi yang demikian. Slide selanjutnya. Agama sering menjadi topeng yang paling halus untuk lari dari Allah. Kita menipu diri dengan ibadah, kita menenangkan hati dengan pelayanan. Padahal justru itu cara kita menjaga jarak dari dia yang paling kita takuti untuk benar-benar temu. Kita merasa sudah aman kalau ke gereja. Kita merasa sudah aman kalau pelayanan. Tetapi pada akhirnya hati kita apakah mencari Tuhan gitu loh. Karena kelihatan rohani lebih gampang daripada beneran rohani, ya nggak sih? Kelihatan rohani lebih gampang daripada beneran rohani. Sama tuh kayak di sekolah dulu Bapak Ibu. Anak yang kelihatan pinter, belum tentu benar-benar pinter. Dulu ada dua anak waktu saya SMP, satu jago IPA, satu jago IPS. Pasti Bapak Ibu tahu ya IPA itu yang kayak apa ilmu pengetahuan alam, biologi, kimia, fisika itu IPA. Satu jago IPS, sejarah, geografi, sosiologi, bahasa gitu ya. Dua-duanya itu ranking Bapak Ibu. Dua-duanya itu duduknya paling depan. Dua-duanya itu anak emas guru-guru sekitar. Ini SMP saya waktu itu. Jadi kalau tiap kali ada ujian, ada apa-apa dua anak ini itu pokoknya dipercayakan lah. Tetapi ternyata tiap kali ujian mereka itu suka kadang-kadang suka contek-contekan. Kalau ujiannya IPA, ujiannya matematika, yang IPS nanya dia. Kalau ujiannya sejarah, yang IPA nanya dia. Jadi saling melengkapi gitu. Jadi saling melengkapi sehingga semua ujiannya bagus-bagus Bapak Ibu. Dan tidak dicurigai. Kenapa? Terus duduknya yang depan gitu kan ya. Anaknya baik-baik gitu kan. Wah ini kan anak pintar, punya reputasi siswa teladan. Jadi nggak dicurigai gitu. Apalagi zaman saya dulu sekolah, satu eh, satu kelas itu 40 orang kan. Zaman dulu kan gitu ya, kalau sekarang nggak beda mungkin ya. 40. Dan biasanya kan yang biasanya minimal zaman saya, yang bandel-bandel yang suka nyontek itu kan di belakang semua ya. Jadi kan yang diperhatikan yang di belakang gitu. Yang di depan nggak mungkin karena kan pikirannya nggak mungkin lah di depan masa berani nyontek gitu loh. Tetapi mereka berdua memanfaatkan, wos gitu ya. Memanfaatkan malah contek-contekan dan nilainya bagus. Gitu. Jadi mereka itu bukti bahwa bisa loh dapat nilai bagus, dapat nilai tinggi, jadi anak pintar, kelihatan pintar, tapi tidak beneran pintar. Memanfaatkan celah mereka. Dan salah satu dari mereka adalah saya, Bapak Ibu. Nggak usah tanya mana yang IPA atau IPS saya yang mana. Tapi bisa paham ya maksud saya, bisa paham ya bahwa kita tuh bisa seperti itu juga hati kita. Kita merasa yang penting itu ibadah, yang penting itu pelayanan, yang penting itu kegiatan rohani yang di luar, tanpa kita menjaga apakah hati kita itu mencari Tuhan, apakah hati kita itu menikmati kedekatan dengan Tuhan, apakah hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Apakah hati kita itu berderap sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau kita hanya menggunakan Tuhan seperti yang kita mau? Si bungsu dan si sulung itu menggambarkan kompleksitas dosa yang kita hadapi hari ini. Menggambarkan hati kita yang licik. Tetapi bersyukur Bapak Ibu, kisah kita seperti judul saya, itu sebetulnya tentang si Bapak ini. Tentang si Bapak. Maka saya bacakan lagi ya, ayat 20, ayat 22. Tentang si sang ayah, ini yang dia lakukan sama si bungsu. Si bungsu yang dosanya itu kelihatan banget, yang dosanya itu blak-blakan banget. Kalau zaman sekarang ya, tipe-tipe orang berdosa yang nakal, yang penjahat. Wah, gitu-gitu lah pokoknya ya. Narkoba gitu-gitu. Model-model seperti itu. Yang digambarkan kalau di konteks kita, ahli orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Gitu kan pada zaman itu. Nah, apa yang dilakukan oleh sang ayah? Maka bangkitlah. Iya, dan pergi kepada bapaknya, ini kan si bungsu kan, wah hidupku sororek, aku tak balik wae gitu ya, aku tak minta minta maaf sama bapak, kemudian supaya bisa dapat kerjaan lagi. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu, lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan, dan bersuka cita. Woi, dari jauh bapaknya yang lihat, dia lari. Beberapa komentator menjelaskan orang zaman dulu, apalagi seorang tua di dunia timur, berlari itu dianggap merendahkan martabat. Kan kalau orang yang patriark itu kan jalannya itu kan harus wah ya bermartabat gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan Pak Prabowo lari-lari lompat-lompat kan agak aneh ya gitu. Jadi seperti itulah ini benar-benar menunjukkan bahwa em, dia itu karena kalau zaman dulu kan pakai baju agak panjang ya, jubah panjang, maka kalau lari caranya gimana? Kalau berjubah panjang harus diangkat, kakinya kelihatan gitu kan. Jadi kayak tindakan yang memalukan. Tapi itulah yang dilakukan si bapak untuk menyambut anaknya. Dan perhatikan bagaimana anaknya lagi pengakuan dosa dipotong sama dia. Nggak selesai pengakuan dosanya sudah. Udah, gitu ya. Panggil itu semuanya. Kenakan ini, kenakan itu kita pesta. Hal yang sama Bapak Ibu mengenai ayah yang menjangkau secara berlebihan, secara heboh. Itu juga terjadi sebetulnya sama si sulung. Masih ingat, si sulung itu nggak mau masuk kan? Padahal papanya bikin pesta. Dan kalau sampai lembu tambun yang dikorbankan atau disembelih, berarti ini pesta besar mengundang semuanya, mengundang satu kampung, pesta besar. Anggap aja lah gampangannya ini seperti apa? Pesta ulang tahun atau pesta pernikahan yang diadakan bapaknya. Masa pesta pernikahan anak pertama nggak datang, gitu. Nah, bapaknya kemudian di ayat yang ke-28 dikatakan begini. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, meyakinkan dia, kamu kenapa sih? eh, Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kembali, mati dan hidup kembali, telah hilang dan didapat kembali. Kan? Jadi bapaknya ini, Bapak Ibu, benar-benar menjangkau keduanya, si sulung maupun si bungsu. Benar-benar menunjukkan kepada kita kasih yang luar biasa. Inilah hati si Bapa. Dan eh, gambaran tadi itu tentang jubah, cincin, sepatu, lembu tambun, itu menunjukkan perayaan, menunjukkan sukacita, penerimaan kembali dari sang Bapa kepada si bungsu. Dan dia berharap, yang sulung, kamu tuh paham mo, hatiku tuh sama orang berdosa seperti ini. Gitu. Maka Bapak Ibu, ada dua pelajaran saja yang saya mau titipkan ke hati Bapak Ibu semua dari cerita ini. Yang pertama, cerita ini adalah, next slide, cerita ini adalah afirmasi kasih Allah yang tak diragukan lagi.
Saya tahu Bapak Ibu kalau ngomong tentang kasih Allah itu sesuatu yang mungkin kita sudah sering dengar banget. Sebuah apa ya, kebenaran yang berkali-kali kita pahami, kita nyanyikan, kita dengarkan pengajarannya. Tetapi perumpamaan hari ini, ada perumpamaan yang benar-benar meneguhkan, mengafirmasi bahwa nggak cuman kita punya kasih Allah, tapi kita nggak perlu meragukannya lagi. Tuhan itu betul-betul mencari dan mengasihi kita. Tuhan itu betul-betul mempedulikan kita semua. Salah satu debat dalam cerita ini adalah ada yang bilang itu anak bungsunya bojok tobatnya. Ya, itu pertobatannya nggak genuine, nggak asli karena teks itu gini 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 gini. Wah kan kemudian ada kan para teolog Alkitab menemukan tanda-tanda dan saya bisa paham. Ada yang bilang enggak lah, itu beneran. Dia itu serius bertobat, dia itu kapok, dia bener-bener mau gini karena gini 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 gitu. Kalau Bapak Ibu tanya saya, jadi yang mana yang benar, Pastor? Dia beneran bertobat apa nggak bertobat? Jawaban saya, I don't care, doesn't matter. Bapaknya sayang. Karena teks itu mengarah ke sana gitu. Lebih penting itu bukan bagaimana sikap bungsu. Tekanan teks adalah sikap bapaknya. Makanya bapaknya dia lagi komat kamit, mana bawa kan dipotong sama dia. Seakan gue nggak peduli, lu tobatnya beneran apa kagak, yang penting lu pulang dan I love you gitu loh. Berapa dari kita yang bisa memastikan? Masa kita harus tunggu dulu? Wah ini tobatnya bener apa enggak ya? Jangan-jangan kalau tobatku nggak sekian, Tuhan nggak terima. Repot Bapak Ibu kalau kita gitu. Coba, apa kategori pertobatan yang sejati? Apakah orang bertobat sejati kalau menangis 1 liter? Masa gitu? Masa ada targetnya gitu kan enggak kan? Berapa dari kita yang kembali kepada Tuhan juga kita mungkin nggak tahu hati kita tuh benar-benar tulus apa enggak. Tetapi kita tahu, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Masa kita harus nunggu hatiku harus murni dan tulus dulu ya, harus benar-benar wah benar-benar cari Tuhan dulu ya, baru Tuhan akan menjamah aku. Saya kan nggak gitu sih Bapak Ibu. Come as you are. Datang apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak perlu menunggu hati kita itu benar-benar murni, benar-benar tulus, benar-benar sejati. Bukan berarti hati kita nggak, bukan berarti kesungguhan hati kita nggak penting loh ya. Tapi saya cuma mau meneguhkan, bagaimanapun kondisi hati kita, bagaimanapun kondisi apa ya, mood kita, Tuhan sayang, Tuhan terima, Tuhan nggak akan tolak, Tuhan siap memulihkan Bapak Ibu dan saya. Just come, datang aja udah nggak usah banyak alasan gitu loh, udah nggak usah banyak hitung-hitungan. Datang aja kepada Tuhan. Dia Bapak yang siap menerima. Kasihnya memang seperti itu, Bapak Ibu. Kasihnya tidak bergantung sama kekuatan kita. Maka selanjutnya saya berani mengatakan demikian. Kristus tidak mencintai kita karena kita dapat diandalkan. Ia mencintai kita karena kasih itu sudah menjadi keputusannya. Dan kasih itu tidak pernah ditarik kembali. Serem loh kasih kayak gini. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita, dan saya cukup senang sih bagaimana dia mencoba untuk, anyway. Dia bilang bahwa dia itu waktu kecil nakal, dan berkali-kali pindah sekolah. Karena dikeluarin, 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 dikeluarin gitu. Wah, sudah orang tuanya sampai, wah, sudah stres lah. Udah dewasa, 18 atau berapa, akhirnya dia keluar dari rumah, dia coba kerja gitu kan. Kemudian dia benar-benar butuh uang. Akhirnya dia kontak papanya minta duit gitu dan papanya kasih dia cek gitu. Nih, kamu butuh berapa? Katakanlah, ayo wis, $50, $50, cek. Ini kan zamannya pakai cek gitu, dikasih gitu. Dan si anak ini setelah melihat bapaknya 1 kali itu kasih cek, dia tuh mulai belajar, oh papa tanda tangannya gitu ya. Jadi dia mulai belajar untuk memalsukan tanda tangan bapaknya. Dan benar, setiap kali butuh uang, dia akan memakai buku cek, tanda tangan palsu, dan dia mencairkan cek $500, $300, $700 pernah. Dan dia berkata, saya betul-betul memanfaatkan kebaikan papa saya. Dan dia tahu. Bertahun-tahun kemudian, penderita cerita, papa saya bilang,
bahwa dia tahu bahwa sayalah yang memalsukan semuanya itu. Dan dia nggak bilang apa-apa. Papa saya tanda kutip membiarkan saya. Kemudian dia cerita, saya nggak paham, tetapi itulah yang menjadi titik balik dalam hidup saya. Saya merasakan inilah kasih tanpa syarat. Inilah kasih yang tidak mengandalkan kebaikan atau kegagalan saya. Inilah kasih yang saya temukan lewat bapak saya. Dan inilah kasih yang mungkin itulah kasih Allah yang ditunjukkan lewat tindakan papa. Nah kemudian dia bilang, tapi tolong ya, bukan berarti dia bilang, bukan berarti setiap kali ada apa-apa, papa saya membiarkan saya enggak sih. Dia bilang, jadi ini pelajarannya bukan kalau anak nakal, silakan dikasih uang terus. Bukan ya. Pelajarannya bukan itu. Karena dia bilang, enggak, papa saya itu tegas. Kan dia bilang tadi kan, saya ini sudah sering berkali-kali keluar dari sekolah, bahkan saya itu sampai dikeluarkan dari rumah. Karena papa dan mama saya merasa bahwa saya ini nggak bisa diatur, harus disiplinkan. Jadi papa mamanya itu memang tegas gitu. Disiplin. Tetapi kemudian dia itu bisa kembali. Dari cerita ini, Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan dan berkaitan dengan ini. Jadi ingat tentang keluarga soalnya dari ceritanya dia. Kita mungkin bisa punya rumah yang penuh dengan aturan. Rumah yang isinya itu apa? Apa ya? Tuntutan, penghukuman. Kita juga mungkin bisa punya rumah yang penuh dengan anugerah. Rumah yang ada disiplin, tapi ada kebaikan, pengampunan, kelemah lembutan. Dari dua rumah ini, dua-duanya anak bisa hilang nggak? Bisa. Anak bisa lari dari rumah yang isinya orang tua yang toksik, anak juga bisa lari dari rumah yang isinya orang tua yang cinta Tuhan. Benar ya? Dua-duanya bisa lari. Namanya anak, namanya dunia berdalam dosa, ya kan? Tetapi mereka yang lari dari rumah yang toksik, biasa nggak kembali. Mereka yang lari dari rumah yang penuh kasih karunia, pada akhirnya selalu kembali. Karena kasih karunia punya daya tarik yang nggak bisa dipungkiri sama hati. Ya. Anak akan lari sih. Kita kan nggak bisa kendalikan ya mungkin sini mungkin orang tua mungkin bisa paham ya. Anak akan punya kayak semacam ya seperti si bungsu itulah ya. Pengennya lari, pengen mencoba sendiri. Merasa kalau aku nggak sama papa mama lebih enak, lebih bahagia gitu. Tetapi rumah yang penuh kasih karunia punya daya tarik. Makanya saya tuliskan. Kasih itu sudah menjadi keputusan Tuhan. Dan kasih itu tidak pernah ditarik kembali. Kak Bapak Ibu, saya nggak tahu Bapak Ibu di posisi mana. Tapi hanya saya mau mengingatkan, apapun yang menjadi halangan Bapak Ibu kembali kepada Tuhan hari ini. Apakah Bapak Ibu merasa, Pastor aku, Pak saya sudah terlalu banyak keserakahan, saya sudah terlalu banyak kepahitan, saya sudah terlalu banyak dosa, saya sudah gagal dan gagal dan gagal. Saya sudah coba Pak, tapi saya jatuh terus. Pak, Bapak kalau tahu masa lalu saya pernah gini, 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 gini. Apapun halangan Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan hari ini, trust me, Tuhan tidak kaget. Tuhan tahu dan Tuhan tetap sayang. Dan Tuhan tetap mau menerima Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang sama seorang anak muda yang pernah bilang, I'm not enough for God. Dan saya bilang, justru itu. Pada saat kamu bilang, you are not enough, it means you are enough. Gitu. Pada saat kamu bilang, saya nggak cukup baik buat Tuhan, justru itu. Pada saat kamu merasa kamu nggak cukup baik, Tuhan tuh cukup buat kamu. Justru saat kamu merasa, Tuhan tuh baru sayang kalau aku gini, gini, gini. Salah, udah telat. Tuhan sayang kamu duluan, bro. Saya bilang gitu. Nanti yang bilang gitu kan, Tuhan baru sayang kalau pelayananku gini, Tuhan baru sayang kalau aku nggak pernah film porno, Tuhan baru sayang kalau aku baik di sekolah. Enggak salah. Tuhan sudah sayang duluan, telat kamu mikirnya. Karena dia sayang, makanya dia mau kamu berubah kan gitu. Maka Bapak Ibu, saya mau afirmasi ya, kasih Tuhan yang tidak tergantikan. Dan yang kedua dan yang terakhir, kisah ini juga mengajak kita, next slide, untuk bersukacita atas keselamatan. Ini adalah ajakan yang sangat jelas, ayat 23, ayat 24, ngomong yang sama, ayat 23, 24 bilang, ehm, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Kemudian ayat 32 penutup,
Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita patut bersukacita Bapak Ibu kalau ada orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan. Kita patut berjuang supaya banyak orang kenal Yesus. Patut. Saya suka banyak orang melihat perumpamaan ini ya kayak tadi saya bilang kan, wah kasih Allah menerima apa dia. Betul, betul banget. Tetapi saya juga cukup menikmati bagaimana kalimatnya ngomong, kita patut bergembira karena adikmu telah mati. Adikmu telah hilang. Bahasanya loh, telah mati, telah hilang. Kan dia nggak bilang, adikmu cuma lupa rumah, adikmu cuma lupa alamat, adikmu cuma tersesat. Enggak kan? Bahasanya sangat tegas. Dia itu mati. Dia itu hilang. Dengan kata lain, bapaknya itu jelas, ini anakku ngawur gitu. Iya. Karena kan pakai bahasa mati dan hilang. Tegas banget kan? Dia tidak, apa ya, meluluhkan, dia tidak meremehkan dosa maksud saya. Tapi kembali dan hidup kembali. Maka hal yang sama, Bapak Ibu. Kita diajak untuk memiliki hati yang sama seperti Bapak, yaitu hati yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Hati yang bersukacita pada saat ada orang kembali kepada Tuhan. Hati yang berkemurahan sama keselamatan. Hati yang melihat orang-orang yang hilang adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, Bapak Ibu semuanya. Perumpamaan ini nggak ada endingnya. Dia cuma bilang sama si sulung, ayo kamu patut bersukacita. Kita harus sama-sama party karena ada pendosa yang balik gitu kan. Dan itu juga lah ending dari perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang juga sama. Begitu. Seakan-akan untuk mengajak kita para pendengar, bagaimana sikap kita. Apakah kita juga tergerak untuk mencari yang terhilang? Apakah kita juga tergerak untuk bersukacita saat ada orang-orang berdosa kembali kepada Tuhan? Hari ini, mari kita memiliki kerinduan untuk melihat Injil diberitakan. Mari kita memiliki kerinduan untuk kita bersukacita pada saat ada orang kembali kepada Tuhan. Hari ini mungkin Bapak Ibu punya banyak apa ya, baru bisa bersukacita kalau sesuatu baik terjadi dalam hidupmu. Baru bisa bersukacita kalau masalahmu terselesaikan. Benar ya? Saya juga gitu sih. Baru bisa seneng kalau tiba-tiba saldo kok tambah naik terus. Gitu ya. Saya seneng kalau, aduh, tiba-tiba bisa liburan. Seneng saya. Tapi saya mau kasih gini. Kapan terakhir kali kita seneng melihat orang berdosa kembali sama Tuhan? Ya nggak sih? Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita masih punya pergumulan dan kesulitan. Tetapi kalau kita bisa dipakai Tuhan memberitakan Injil, bisa dipakai Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan, dan oleh anugerahnya kita bisa melihat orang itu bertobat. Wah, yuk kita punya hati kayak Bapak. Yuk. Hati yang ikut senang jika ada orang kembali kepada Tuhan. Dan saya mau menutup dengan kalimat, sepertinya ada satu lagi atau saya lupa ya ini Bapak Ibu. Kita mengingat ini ya, ini kalimat yang terakhir. Kristus tidak menjauh saat melihat dosa. Ia justru mendekat dengan anugerah tanpa batas. Dan tidak ada yang lebih membahagiakannya selain ketika pendosa kembali pulang kepadanya. Kapan terakhir kali kita memberikan kebahagiaan Tuhan? Apa sih yang bikin Tuhan senang? Yang bikin Tuhan senang adalah pendosa-pendosa kembali kepadanya. Itu, sudah. Jadi mari Bapak Ibu, kalau kita mau mencari sukacita yang sejati, carilah di sini. Kabarkan Injil, beritakan kasih Tuhan. Banyak orang yang perlu. Trust me, banyak orang yang perlu. Mereka lari ke ChatGPT lah, mereka lari ke healing lah, mereka lari ke tempat yang nggak jelas lah, lari ke judul lah. Ayo Bapak Ibu, kita punya Injil, kita punya kabar baik, kita punya kasih Tuhan. Mari kita memiliki sukacita dalam memberitakan Injil. Mari kita bersukacita karena hati Bapa itu senang banget kalau ada orang berdosa kembali. Biarlah perumpamaan ini boleh menghibur kita akan kasih Tuhan, dan biarlah perumpamaan ini mendorong kita untuk membagikan kasih Tuhan bagi dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini yang boleh meneguhkan kita betapa tinggi, besar, dalam, luas kasih-Mu seperti kata Paulus. Kami nggak layak, kami nggak mampu, bahkan pertobatan kami pun belum tentu tulus.
Tetapi Tuhan nggak melihat itu semua. Tuhan lebih mempertahankan kasih-Mu kepada kami. Karena Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah memutuskan untuk memilih dan mengasihi umat-Mu, orang-orang percaya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, saat pondasi hidup kami geser atau saat semuanya terasa seperti berat dan sulit, kami tahu kasih-Mu menopang, kasih-Mu menjaga, kasih-Mu tidak menyerah, kasih-Mu melindungi, kasih-Mu memperlengkapi, kasih-Mu akan membawa kami pulang selamat sampai ke tujuan akhir bersamamu di surga. Dan biarlah kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hati kami boleh menjadi kasih yang kami bagikan untuk mendekat sama orang-orang berdosa, untuk membagikan hidup sama orang-orang yang mungkin tidak tahu apa itu tuh, tidak bisa berterima kasih sama kita. Mungkin kita mengalami penolakan, kesulitan, ada orang-orang yang menyakiti kita meskipun kita baik sama mereka. Tuhan tolong ajari kami untuk melihat kepadamu dan memiliki kerinduan yang sama. Melihat orang-orang kembali kepada Tuhan. Melihat orang-orang yang hilang pulang. Orang-orang yang mati hidup lagi. Karena Injil yang menyelamatkan, memerdekakan. Tuhan ampuni jika kami terlalu sering mengkaitkan kebahagiaan kami dengan hidup kami sendiri. Ajari kami untuk mengkaitkan kebahagiaan kami dengan ikut dengan kebahagiaan-Mu. Mencari yang berdosa, menjangkau yang terhilang, Injil-Mu diberitakan, banyak-banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin.